Assalamualaikum. Halo Jefflers, ketemu lagi dengan Om Ben. Di video ini kita akan membahas mengenai sebuah metode visualisasi bisnis strategi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Amatlah penting untuk membuat sebuah rancangan bisnis yang komprehensif dan akurat, tapi juga sangat-sangat penting untuk bisa menyampaikan rancangan ini ke dalam sebuah visualisasi yang mudah dimengerti oleh diri kita, oleh tim kita, dan tentu saja kepada para investor. Apa yang perlu kita buat untuk meyakinkan tim kita atau investor bahwa rancangan organisasi bisnis yang akan kita buat ini adalah organisasi yang tepat? Apakah cukup dengan membuat bagan organisasi dari direktur, manajer, sampai staf paling bawah? No, nggak akan cukup. Karena bagan organisasi bisnis tradisional itu hanya menggambarkan posisi setiap orang di dalam organisasi kita, di dalam departemen-departemen yang berbeda, tapi tidak menggambarkan bagaimana perusahaan ini akan berinteraksi dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Misalnya dengan konsumen, dengan partner, dengan supplier, serta dari mana kita mendapatkan untung, dan juga prioritas membelanjakan uang kita. Itu sebabnya banyak organisasi modern seperti startup contohnya memilih membuat sebuah konsep interaksi perusahaan dan partnernya ini dalam sebuah bagan interaksi yang dikenal sebagai Business Model Canvas atau BMC. BMC adalah rancangan perusahaan dalam bentuk diagram terpadu yang memperlihatkan tawaran nilai yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Siapa konsumennya? Bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan nilai ini pada konsumen? Lalu, bagaimana perusahaan mengantarkan produk kepada konsumen? Dan bagaimana cara konsumen memberikan pemasukan kepada perusahaan? Lalu, apa saja sumber daya yang dibutuhkan perusahaan? Siapa saja partner yang perlu ada? Apa saja fokus aktivitas utama perusahaan? Dan bagaimana struktur biaya yang muncul karena aktivitas bisnis kita ini? Model ini diwujudkan ke dalam sebuah diagram, di mana di tengah-tengah diagram diletakkan sebuah statement atau pernyataan tentang tawaran nilai, sebuah value proposition dari perusahaan. Sementara, kolom-kolom di sebelah kanan adalah segala hal yang berhubungan dengan cara kita mendapatkan konsumen, dan cara kita mendapatkan pendapatan dari konsumen. Dan di kolom-kolom di sebelah kiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan cara kita memproduksi nilai tadi, atau memproduksi produk, dan perhitungan biaya yang ditimbulkan. Jika kita sudah menyelesaikan rancangan bisnis model kanvas ini, dijamin membuat diagram organisasi, SDM, dan sumber daya lain akan jauh lebih mudah. Oke, kita akan breakdown lebih detail diagram-diagram ini selama 10-15 menit ke depan. Oke, yang pertama value proposition, kolom di bagian tengah. Ini adalah bagaimana cara kita menolong konsumen kita. Jadi perlu diingat bahwa kolom value proposition bukanlah pernyataan tentang produk atau jasa apa yang ingin kita buat. Ini adalah tentang usulan pemecahan sebuah problem atau kebutuhan dari konsumen, bukan keinginan kita. Jadi sebenarnya yang diterangkan di sini adalah tentang pain konsumen. Pain konsumen yang mana yang ingin kita pecahkan dan bagaimana cara memecahkannya. Value proposition ini ditulis berdasarkan hasil kita mendengarkan atau mengamati konsumen kita. Tujuannya untuk memecahkan masalah mereka dan memuaskan keinginan mereka. Kolom 2, Customer Segments. Ini tentang siapa yang akan kita tolong. Jadi di sini kita mendefinisikan nih secara detail siapa konsumen kita atau konsumen-konsumen kita. Jika memang konsumen kita terdiri dari berbagai jenis konsumen yang berbeda-beda. Karena memang bisa jadi untuk sebuah tawaran kita mendapatkan beberapa jenis konsumen yang memang berbeda-beda. Jika kita tahu siapa mereka, kita bisa mencari tahu kenapa mereka mau menggunakan dan membeli tawaran solusi dari kita. Walau dikatakan sebagai segmen, sebenarnya sih lebih tepat didefinisikan sebagai persona. Artinya bukan hanya dibagi-bagi menurut posisi geografis, misalnya tinggal di kota, di desa, urban, suburban. Atau didefinisikan secara demografis, umur, gender, dan sebagainya, atau secara sosial status, gaji, dan pengeluaran. Tapi kita bisa kok mendetilkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang khas. Misalnya nih, dengan persona yang lebih spesifik. Golongan yang suka musik tertentu,
golongan yang suka pengajian atau ustadz tertentu, penggemar grup K-pop tertentu, atau bahkan golongan orang yang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, seperti orang-orang yang suka bangun subuh misalnya. Kolom ketiga, channels atau kanal. Ini tentang bagaimana orang mengetahui kita dan bagaimana cara kita menyampaikan produk dan jasa kepada orang-orang lain. Seperti namanya, channels atau kanal, ini adalah pilihan kanal mana yang akan kita gunakan untuk menyampaikan produk dan jasa kita kepada konsumen. Dan juga channel-channel yang akan kita pilih untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada konsumen. Di Indonesia, sebelum tahun 2010, kanal-kanal utama yang dikenal umumnya cuma seperti warung-warung kecil, toko baju, toko emas, supermarket, bengkel, atau mall. Yang sebenarnya umumnya agak membatasi UKM untuk tumbuh karena sifatnya yang cenderung membutuhkan modal agak besar untuk dimulai. Namun, sejak tahun 2010, telah tumbuh channel-channel yang virtual dan digital seperti web store, marketplace, social commerce shop yang dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam atau komputer. Dan bahkan diperkirakan dalam 1-2 dekade ke depan, Metaverse pun sudah akan siap menjadi channel penjualan bagi sebuah bisnis. Selain kanal sales dan marketing yang disebutkan sebelumnya, di sini juga kita bisa mendefinisikan lebih detail tentang kanal-kanal distribusinya. Karena bisa jadi kita hanya menggunakan satu kanal yang sama untuk marketing, sales, dan distribusi. Misalnya dalam kasus menjual keripik di supermarket. Artinya kan dipromosikannya di supermarket dan dibelinya di supermarket itu juga. Tapi dalam kasus yang berbeda, bisa jadi kanal marketing dan kanal distribusinya adalah kanal yang terpisah. Misalnya nih, kita menjual keripik di marketplace. Dalam kasus seperti ini, kanal marketingnya kan bisa jadi sosial media ya. Kanal salesnya berbeda, kanal salesnya adalah marketplace. Dan kanal distribusinya pun melalui kurir logistik. Berbeda-beda kan? Oke, kolom keempat tentang customer relationship. Ini tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan pasar kita. Jadi pada dasarnya adalah ini bagaimana perusahaan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan basis konsumennya. Serupa dengan channel, customer relationship pun memiliki cara pendekatan yang online dan offline. Penggunaan posting sosial media organik, email, newsletter adalah contoh pendekatan-pendekatan yang virtual. Sementara kartu membership misalnya, atau voucher fisik ini merupakan contoh pendekatan customer relationship secara fisik. Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan konsumen dan cara-cara menggapai mereka. Bagaimana cara mengaktifasi mereka agar mau membeli produk atau jasa kita? Bagaimana agar mereka tetap menjadi pelanggan kita? Lalu bagaimana agar mereka mau mempengaruhi lingkungannya untuk juga menggunakan jasa dan produk kita. Metode seperti ini dikenal juga sebagai metode double funnel atau corong ganda. Metode ini berusaha mengumpulkan konsumer dari corong paling atas. Ini adalah potensial konsumen yang mungkin akan tertarik pada produk kita. Baru mungkin akan tertarik ya di sini. Lalu didekati dan diberikan tawaran seperti iklan-iklan, agar kemudian terpilih nih orang-orang yang benar-benar akan tertarik dengan produk kita. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan konsumen yang benar-benar mau membeli dan menggunakan produk atau jasa kita. Sesudah ini, profil konsumen tersebut, profil yang sudah membeli ini, didorong untuk mencarikan konsumen baru. Konsumen baru untuk kita dari lingkungan mereka sendiri atau dari orang-orang yang mirip dengan mereka. Caranya adalah dengan meminta mereka misalnya memberikan testimoni, 5 star, atau 5 bintang di sosial media, atau mereferensikan langsung ke keluarga atau teman-temannya. Oke, kita sampai ke kolom kelima, revenue and benefits. Ini tentang dari mana kita mendapatkan pemasukan. Penting nih, penting. Dalam kolom ini kita jabarkan tentang bagaimana caranya perusahaan kita mendapatkan uang dari semua segmen konsumen yang ada. Di sini kita tentukan nilai apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menukarkan uangnya kepada kita. Ada banyak model pertukaran antara nilai dan uang. Misalnya nih, pertukaran uang dengan barang. Seperti misalnya ketika kita membeli tasnya Tors misalnya gitu ya.
Ada juga pertukaran uang dengan izin penggunaan waktu terbatas, seperti ketika kita langganan Netflix misalnya. Bisa juga uang dengan jasa tertentu, seperti Gojek atau Grab. Dan banyak model pertukaran lain yang menjadi arus pemasukan pendapatan bagi perusahaan. Di dalam bagian ini, selain kita menentukan revenue model, kita juga bisa menentukan strategi pricing atau harga yang cocok untuk masuk ke dalam pasar di awal-awal. Kolom 6, Key Resources atau sumber daya kunci. Ini tentang siapa kita dan apa yang kita punya. Ini adalah tentang aset-aset paling penting apa saja yang dibutuhkan agar bisnis model ini memang bisa bekerja dengan baik. Bisa dikatakan, tanpa aset kunci ini, maka bisnis model yang kita rancang ini nggak akan bisa bekerja. Aset ini bisa berupa modal nih, pinjaman tertentu yang ditentukan, besarnya berapa besar, berapa banyak, atau jangka waktunya berapa panjang. Bisa juga aset fisik, kamu butuh apa nih? Kantor, studio, pabrik, mobil. Tapi kadang-kadang juga bisa berupa aset intelektual. Merek, paten, hak desain industri, copyright, dan sebagainya. Ini semua penting, tapi ada satu aset yang sering ketinggalan. Ini aset yang sangat penting tapi terlupakan. Ini aset yang paling kunci, namanya SDM yang menguasai bidang keahlian tertentu. Tanpa SDM yang tepat, aset-aset lain pasti nggak akan bisa digerakkan. Jadi, pastikan kita mengetahui SDM seperti apa yang kita butuhkan. Menguasai ilmu apa, karakternya seperti apa yang kita butuhkan dari sekarang ke depan. Aset-aset ini bisa jadi sih, tidak semuanya bisa tersedia di awal. Di awal kamu mulai bisnis, tapi harus dipastikan bahwa ke depan sangat memungkinkan untuk mendapatkan mereka di timeline tertentu. Karena tanpa aset kunci ini, maka bisnis model akan sulit bekerja atau bahkan tidak akan bekerja sama sekali. Oke, kolom ketujuh, Key Partners. Partner kunci kita. Siapa yang akan menolong kita? Jadi sebuah usaha baru harus menentukan siapa saja partner dan supplier kunci utama. Mereka-mereka yang memastikan bahwa bisnis model kita ini dapat bekerja. Partner-partner ini adalah para penghasil sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka juga adalah pihak yang melakukan aktivitas kunci yang dibutuhkan dalam bisnis model yang telah kita rancang. Misalnya nih, pihak yang melakukan distribusi, yang melakukan konfirmasi pembayaran, atau siapa nih yang penyedia bahan baku kita, atau aktivitas kunci lainnya. Perlu ditetapkan juga bagaimana sifat kerjasama dengan partner-partner utama ini. Apakah kerjasamanya cukup, supplier vendor biasa, joint ventures, atau bahkan strategic alliance. Suatu hal yang pasti, organisasi startup di masa depan punya kecenderungan untuk memiliki lebih banyak partner untuk memastikan bahwa bisnisnya membesar dengan tetap menjaga sebuah struktur yang ramping. Kolom 8, Key Activities atau aktivitas-aktivitas kunci. Ini apa saja yang harus kita lakukan? Aktivitas-aktivitas utama yang harus dijalankan sebuah perusahaan dalam memastikan bahwa bisnis modelnya memang bisa bekerja. Running. Aktivitas utama dari perusahaan-perusahaan ini akan berbeda tergantung dari kategori bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Maksudnya gini, misalnya kategori bisnis produksi akan jauh berbeda kan dengan bisnis konsultansi atau bisnis layanan digital. Pengidentifikasian aktivitas utama ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan bisa mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan untuk menjalankan perusahaan. Misalnya, kamu tidak akan bisa menjalankan sebuah bisnis catering yang cepat tumbuh jika ternyata aktivitas membeli bahan baku dan memasak makanannya lancar, tetapi sistem distribusinya terganggu atau mahal. Sangat disarankan agar kita hanya fokus pada aktivitas-aktivitas utama yang memang efektif dan efisien dan memang harus dilakukan oleh tim internal perusahaan. Aktivitas lain yang lebih efektif dan efisien dilakukan oleh pihak lain sebaiknya di-outsource-kan atau dikerjakan oleh pihak lain saja. Kolom 9, Cost Structure. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Struktur biaya ini adalah perhitungan awal kamu tentang biaya yang akan timbul ketika bisnis model ini mulai dijalankan. Perhitungan dasar seperti target laba rugi per penjualan, biaya pokok produksi, serta target margin keuntungan harus ditetapkan di awal. Selanjutnya, identifikasi apa saja biaya yang paling penting, sumber daya apa atau pengeluaran apa yang paling mahal, apa yang termasuk dalam fixed cost, dan apa saja variable cost-nya.
Jangan lupa memperkirakan berapa biaya yang diperlukan untuk start di awal, serta di ukuran berapa kira-kira perusahaan akan mencapai skala ekonomisnya dia. Perhitungan cost structure ini adalah kolom terakhir dari BMC yang harus kita sajikan dengan baik kepada tim dan investor. Semua bisnis, apalagi bisnis baru, perlu sekali membuat gambaran cost structure yang akurat dan juga detail. Karena pada akhirnya proses bisnis kan proses yang harus menghasilkan laba, yang tentunya sangat akan dipengaruhi oleh berapa besar pengeluaran-pengeluaran yang harus kita bayarkan. Untuk itu, di dalam video selanjutnya, saya akan mencoba membawakan metode-metode proyeksi keuangan yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik yang masih kecil ataupun yang sudah berjalan berdekade-dekade. Tonton di video selanjutnya ya!